Assalamualaikum kawan-kawan. Tadi pagi saya dapat link dari kawan memberitakan bahwasanya CNBC mengeluarkan berita tentang dana syariah. Berikut berita lengkapnya. Jakarta, CNBC Indonesia. Penyelenggara pinjaman daring PT Dana Syariah Indonesia melaksanakan pertemuan pemberi dana di kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Selasa 28 Oktober 2025. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI. OJK pun menghadirkan Direktur Utama DSI Taufik Al-Jufri beserta jajaran dan sejumlah perwakilan lender. OJK dalam pertemuan tersebut meminta pihak DSI menjelaskan permasalahan di perusahaan tersebut dan meminta DSI bertanggung jawab atas dana lender yang masih tertahan di DSI, sebagaimana disebut dalam keterangan resmi dikutip Rabu 29 Oktober 2025. Hasilnya, DSI menyampaikan komitmen untuk bertanggung jawab menuntaskan kewajiban pengembalian dana pada lender secara bertahap, sesuai kemampuan dan rencana penyelesaian yang dalam penyusunannya akan melibatkan perwakilan lender. Sebelumnya, sebagai bagian dari langkah pengawasan, OJK telah mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada DSI sejak 15 Oktober 2025. Pengenaan sanksi ini merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap DSI agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajiban kepada lender. Berdasarkan sanksi tersebut, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari pemberi dana maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam dalam bentuk apapun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya. DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pemegang saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat pemodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan. OJK juga memerintahkan DSI untuk tetap melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor atau layanan. DSI wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif seperti telepon, WhatsApp, email, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rangka pengawasan lebih lanjut, OJK terus mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan di DSI. Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan atau indikasi tindak pidana, OJK melakukan langkah-langkah kepatuhan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melaksanakan proses penilaian kembali pihak utama. OJK meminta DSI untuk memprioritaskan pengembalian dana lender, menjaga komunikasi yang transparan, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut keterangan salah satu lender berinisial R, proyek yang tengah berjalan sempat juga ditarik dananya. Namun sejak Juni, sistem membatalkan semua permintaan penarikan
Bahkan untuk proyek yang sudah selesai pun, dana tidak kunjung cair. Meski sebelumnya dijanjikan 30 hari kerja. Puncaknya, tanggal 6 Oktober DSI sudah tidak membayarkan imbal hasil dan sisa imbal hasil sama sekali. Dan hingga saat ini tidak ada komunikasi atau pemberian penjelasan apapun dari pihak DSI. Sejak tanggal 6 Oktober juga DSI beroperasi secara online. Awalnya diberitahukan hanya sampai tanggal 10, lalu diperpanjang sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Kata R kepada CNBC Indonesia, Jumat 17 Oktober 2025. Ia menambahkan bahwa pada September beberapa lender sempat mendatangi kantor DSI dan dijanjikan sistem pelaporan proyek akan diperbaiki pada Oktober. Namun, kantor perusahaan justru ditutup, bahkan dikabarkan dijual. Sementara jalur komunikasi semakin terbatas. Ini uang saya nyangkut 90 juta. 40 juta proyek sudah selesai tapi uang nggak bisa ditarik. Saya awal narik Juni, sempat cair, tapi lender lain ada yang sejak 9 Juni belum berhasil cair sampai sekarang, kata dia.